Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfredo Zahro dengan NIM akhir 028. Saya Desi Ningtyas Dewi dengan NIM terakhir 026. Saya Zahra Maria Ulfa dengan NIM terakhir 030. Saya Adrian Jordano Maulana dengan NIM terakhir 029. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan perkawinan silang yang menjadi salah satu faktor penyebab anak autisme. Halo teman-teman. Halo. Kalian tahu tidak kalau perkawinan sedarah atau perkawinan antar keluarga dekat itu dapat meningkatkan resiko kelainan genetik pada kelahiran anak? Iya benar banget, soalnya aku sempat lihat beberapa kasus bahwa kelainan genetik itu dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak yang berkaitan dengan gangguan perkembangan, yaitu salah satunya autisme. Tapi penting untuk dipahami bahwa autisme itu tidak hanya dari faktor perkawinan sedarah itu saja. Autisme adalah gangguan perkembangan pada seorang yang mempengaruhi bagaimana seorang tersebut berinteraksi, beradaptasi, atau berperilaku dengan orang lain. Dalam genetika, autisme ini dapat diturunkan lewat gen atau pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Baik, kita masuk ke tanda awal autisme. Tanda awal autisme ini terlihat di umur sekitar 1-3 tahun. Tanda awal yang pertama, anak mengalami kurangnya kontak mata pada saat berinteraksi dengan orang lain. Tanda awal yang kedua, kemudian anak tidak merespon pada saat dipanggil namanya. Yang ketiga, anak kesulitan berbicara pada saat berbicara dengan orang lain. Yang keempat, anak sukanya bermain dengan sendiri dan tidak suka bermain dengan teman sebaya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya autisme. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa autisme adalah salah satu gangguan perkembangan saraf yang cukup kompleks, yang faktornya itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Nah, salah satu faktor yang saling dikaitkan dengan autisme itu adalah faktor genetik. Artinya apa? Artinya ada gen tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak itu dapat mengalami autisme. Faktor genetik ini berhubungan dengan bagaimana perkembangan dan juga fungsi otak terbentuk sejak awal kehidupan. Selain itu, kondisi selama masa kehamilan juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan otak janin. Misalnya apa? Misalnya infeksi yang dialami saat ibu hamil, kemudian paparan zat berbahaya, dan lain sebagainya. Perkawinan sedarah juga sering dibahas dalam kajian genetika. Hal ini dikarenakan perkawinan sedarah dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak mewarisi gen yang sama dari kedua orang tuanya. Jika gen tersebut membawa sifat resesif yang berkaitan dengan gangguan perkembangan, maka risiko munculnya kelainan genetik bisa menjadi lebih besar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu faktor meningkatnya gangguan genetik yaitu faktor keturunan, terutama apabila ayah dan ibu memiliki gen yang sama. Misalnya, orang tua memiliki sifat carrier atau pembawa suatu sifat penyakit. Mana gen itu dapat diturunkan kepada anak, kita dapat melihat ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, apabila ayah dan ibu memiliki suatu sifat yang sama, yaitu sama-sama carrier, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pada perkawinan sedarah risiko penyakit genetik dapat meningkat, karena anggota keluarga memiliki kemiripan genetik, sehingga memungkinkan dua orang carrier bertemu menjadi lebih besar. Walaupun autisme tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya, ada beberapa cara untuk menurunkan resikonya. Di antaranya melakukan konseling genetik sebelum menikah, kayak terutama jika ada riwayat gangguan genetik dalam keluarga. Selain itu, ibu hamil perlu menjaga kesehatan selama kehamilan, seperti mencukupi nutrisi dan mengambil gizi-gizi yang
banyak atau menghindari zat-zat berbahaya lainnya. Pemeriksaan kehamilan secara rutin juga penting agar perkembangan janin dapat dipantau sejak dini.